Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud juk simpuah sabare bungka nan piawai nara colurui main dau. Indak basisiah jo basibak, indak bainggo jo babate. Kok kete indak pasabuit namu, kok kadang indak babilang gala. Ujui sambah nan terserak kepada penonton Minang Mustika Jaya kesedonyo. Semoga adun sana ambo kesedonyo berada dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam segala aktivitas kehidupan ko hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Konsep pemimpin bagi orang Minangkabau. Sebagaimana berkembangnya Sumatera Barat sebagai sebuah daerah administratif di bawah pemerintahan Republik Indonesia, wilayah kultural Minangkabau sampai hari ko juo tarikh berkembang, bahkan melintasi sampai keluar teritorial dan dibuat oleh pemerintahan secara formal. Pernikahan dan tradisi merantau salah satu penggerak utamanya. Dalam Tambo Adat, batasan-batasan wilayah kultural Minangkabau dijalihkan dalam pemaknaan dan sering sekali terkesan absurd bagi sebagian orang. Dari Sikilang aye bangi hingga Tarata aye hitam, dari durian di Takwak Rajo hingga Sialang Balantak Basi, dari Sirangkak nan Badangkang hingga Buaya Putih Dagua, sampai ke pintu Rajo Hilir si pisau-pisau anyoy, hingga aye babaliak mudiak sampai ke ombak nan Badabui. Jika teritorial nan disabuikan Tambo tu ditelusuri secara geografis, sebagian bisa bertemu, tetapi sebagian bisa hanya bertemu dalam wilayah makna konotatif saja. Membicarakan wilayah kultural iko menjadi menarik ketika membahas fenomena politik, khususnya politik elektoral di Sumatera Barat dan kaitannya secara nasional. Bahasa sebabnya orang-orang di Sumatera Barat dan secara nasional, baik dari sisi jumlah pemilih maupun sumbangan ekonomi maupun politiknya pada pembangunan nasional sebenarnya rendah. Namun menjadi kelompok etnis nan pantiang atau signifikan. Paling heboh. Salah satu jawabannya adalah karena kekuatan kulturalnya nan taruh dijago dan taruh dikalkulasikan sebagai kekuatan politik. Di dalam laku budaya Minangkabau, masyarakat Minangkabau sesungguhnya indah ado nan mutlak bana salah atau menang kalah. Selalu ada ruang negosiasi nan bisa diparabuikan, akan selalu juga ada pembenaran-pembenaran atas berbagai kenyataan. Contohnya saja pada kasus membangun hubungan kekerabatan. Berdasarkan tali darah matrilineal, untuk menjadi bagian dari Minangkabau malah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Keterbukaan kau bisa dibaca melalui adagium adatnya Minangkabau. Misalnya, adanya dun sanak batali darah, dun sanak batali ameh, dan dun sanak batali budi. Jadi indak bana kalau ada nan beranggapan orang Minang itu masyarakat nan tertutui. Nyatanya banyak sekali celah untuk masuk dan menjadi bagian dari Minangkabau sepanjang cadiak membaca rambu-rambu atau dalam pendekatan sosiologi dikenal dengan istilah skemata sosial nan ada. Minangkabau hanyalah satu dari sekian banyak teritorial budaya atau wilayah kultural nan ada di Indonesia. Ada Bugis di Sulawesi, ada Melayu di Riau, ada Jawa dan Sunda dan sebagainya. Jadi berbicara tentang keminangkabauan sebenarnya bukan dalam rangka mengapik daun kuning atau menceritakan kehebatan masa lalu atau lebih sampai mempolitikkan identitas budaya atau politik identitas, tetapi sesungguhnya iko adalah jalan masuk untuk membangun rasa nasionalisme kebangsaan nan alun juo kunjuang selesai di negari tercinta kita ko, karena kegagalan kita memilih dan menyatukan visi kebangsaan
di bawah satu pimpinan republik bernama presiden. Kita nan dimasuk di siko adalah partai politik dengan perangkat struktur sosial yang mendukung termasuk elit-elit politik dari pusat sampai daerah. Bagi orang Minangkabau, konsep pemimpin itu sederhana tetapi tidak bisa disederhanakan. Didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Kok gadang jangan melendoh, kok panjang jangan melindih, kok cadiak jangan menjual. Bagaimana agar seorang pemimpin tidak sampai melendoh, melindih, menjual? Syarat utamanya, inyo harus lulus mata pelajaran membaca. Membaca jalih bukan sekadar kemampuan mengenal alfabet atau huruf, melapaskan bunyi dengan perantara simbol-simbol yang dikenal dengan huruf. Lebih dalam dari itu, membaca adalah proses mencari makna melalui teks, baik lisan maupun tulisan. Tujuan membaca untuk menangkap, memahami dan mampu menceritakannya kembali sesuatu yang dibaca, sehingga terjadi transfer pengetahuan yang bisa mengubah keadaan dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang galak menjadi terang. Pada pemaknaan ikolah pemimpin yang sesungguhnya perlu dihadirkan. Pemimpin yang mampu membaca keadaan, mampu menangkap gejolak dan persoalan di jantung masyarakat, jamaah ataupun rakyat yang dipimpinnya. Pandai membaca harus dimulai dari pandai mengamati dan mendeskripsikan pengamatan. Juga pandai bertanya, pandai mengkonfirmasi, dan terakhir punya referensi. Jadi pemimpin bukan hanya sekedar takah, tokoh dan tagih nan sadonyonyo bisa dipoles melalui pencitraan, tetapi nan sangat-sangat penting adalah mampu membaca persoalan di wilayah kultural bangsa iko, lalu melakukan perubahan ke arah nan lebih baik. Tahu di dahan ka maimpo, alun rabah lah kau juang, alun di Bali lah berjuang, alun dimakan lah taraso, tahu dikiyeh kata bayang. Pemimpin tu harus ada, tetapi bukan segala-galanya, karena setiap orang bisa saja menjadi pemimpin. Sama seperti kehadirannya imam pada waktu solat. Jika imam nan Allah ditetapkan tidak jadi datang, siapa saja bisa jadi imam pengganti. Nan penting bisa membaca. Pada kemampuan dan kepasihan membaca ikolah sadonya diletakkan. Persoalannya memang tidak sadonya orang pandai membaca. Melepaskan mungkin bisa, tetapi membaca jaleh tidak sekedar melepaskan bacaan. Karenanya lebih baik solat sendiri-sendiri saja daripada solat berjemaah dengan imam yang tidak pandai membaca bacaan solat. Kalau membaca sekadar melepas, anak ketik 5 tahun saja sekarang Allah bisa sangat lancar membacakan ayat. Bahkan banyak nan hafal 30 juz. Tapi apakah akan berimam kita kepada anak nan alun balik dan berakal? Begitulah pemimpin dan sebenarnya pemimpin. Siapakah mereka? Siapakah inyo? Mari sama-sama kita caliak dan kita baca di keadaan lingkungan kita saat ini kau. Itulah dusana kesedunya untuk video kali ini. Konsep pemimpin bagi orang Minang, semoga iko bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Semoga iko bisa menjadi bahan renungan kondisi kita saat ini dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan bangsa maupun kepemimpinan daerah. Semoga video ko ada baiknya dan sanak kesedunya. Mohon maaf hati segala kekurangan dan kesalahannya. Kita buka diskusi di kolom komentar. Kita bersobok di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.